Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku baru aja sembuh dari sakit dan suaraku masih agak serak-serak ya, teman-teman. Namun di sini aku udah mau mulai membahas mengenai materi yang muncul di tes P3K tahap pertama ya, teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau ngucapin selamat bagi teman-teman yang udah lulus di tahap pertama. Namun, bagi kalian yang belum lulus, jadi jangan patah semangat, ayo kita belajar lagi. Materi yang akan aku bahas kali ini adalah gangguan dan kesulitan belajar anak. Nah, dari teman-teman yang udah tes kemarin, banyak yang mendapat soal berkenaan dengan cara mengatasi siswa ABK, anak berkebutuhan khusus. Juga anak yang mengalami gangguan dan kesulitan dalam belajar. Nah, kesulitan apa itu? Seperti diskalkulia, disgrafia, dan juga disleksia. Nah, teman-teman yang masih ingat soalnya di tahap pertama, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Nanti beberapa akan aku pilih untuk dibahas di video berikutnya. Seperti itu. Terima kasih karena kalian sudah ingin berbagi. Seperti soal yang pertama ini, jadi tidak dikatakan langsung bahwa siswa di sini mengalami gangguan belajar atau kesulitan belajar yang mana, namun di situ kita harus mengetahui clue-cluenya. Jadi berdasarkan clue yang disediakan dalam soal, kira-kira ini masuk ke dalam kesulitan belajar yang mana sih? Sehingga kita bisa tahu langkah apa yang seharusnya dilakukan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Seperti itu. Nah, kita baca dahulu soalnya. Doni adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam membedakan kata-kata yang serupa atau bahkan huruf yang serupa seperti B dan D. Ia juga tampak mengalami kesulitan untuk belajar huruf-huruf dasar atau alfabet. Sulit membedakan atau mengenali warna. Apa yang seharusnya dilakukan guru kecuali A. Mengajari Doni menggunakan balok huruf. B. Menggunakan teknik baca tulis dan susun. C. Membuat dinding kosakata. D. Gunakan musik saat belajar matematika. Jadi teman-teman, aku udah rangkumkan di sini. Jadi ini adalah beberapa gangguan dan kesulitan belajar yang bisa dialami siswa. Nah, yang pertama itu adalah APD. Jadi Auditory Processing Disorder. Jadi dari kata auditori ini berkenaan dengan pendengaran ya teman-teman. Jadi kalian sebenarnya tidak harus menghafalkan semua konsep yang berkenaan dengan APD. Jadi tinggal kalian garis bawahi kata kuncinya saja karena itu auditori, jadi itu berkenaan dengan suara ya teman-teman atau pendengaran seperti itu. Jadi sulit untuk menangkap suara secara normal atau memproses suara secara normal. Nah, yang kedua ada diskalkulia. Jadi dari kata kalkulia kita ingat saja kalkulator. Jadi berkenaan dengan alat hitung. Jadi siswa di sini yang mengalami diskalkulia itu mengalami kesulitan belajar dalam memahami hal-hal yang berkenaan dengan matematika. Juga termasuk mengenai simbol-simbol matematika. Jadi kalau udah menyebutkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hitungan, matematika itu pasti masuk kepada yang diskalkulia. Nah, ada lagi disgrafia teman-teman. Nah, dari kata grafis, hal-hal yang berkenaan dengan tulisan ya teman-teman. Jadi di situ kata kuncinya adalah tulisan. Kalau yang diskalkulia tadi adalah matematika. Nah, ada juga yang namanya disleksia. Nah, disleksia di sini adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Nah, jadi di sini anak-anak akan kesulitan dalam membaca ya teman-teman, atau mengenali huruf-huruf. Nah, kita lihat tadi ya teman-teman di soal yang pertama, jadi Doni itu kan agak kesulitan dalam membedakan huruf B dan D. Jadi di situ dia agak kesulitan akan mengenali huruf, membedakan huruf. Jadi pasti akan berdampak dengan kemampuan membacanya. Jadi ini kemungkinan besar masuk kepada yang disleksia. Nah, namun kita lanjut terlebih dahulu. Ada ADHD di situ. Jadi ADHD di situ
gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit untuk memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Nah, biasanya kalau kita mendengar berkenaan dengan siswa yang hiperaktif itu berkenaan dengan yang autis ya teman-teman, namun ternyata berbeda. Kalau autis itu gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau yang impulsif dan hiperaktif itu namanya ADHD ya teman-teman. Nah, semoga kalian sudah bisa membedakan. Nah, kita kembali kepada soal yang pertama tadi. Jadi kalau berkenaan dengan huruf itu masuk kepada yang disleksia. Nah, jadi otomatis cara guru untuk menanggulanginya adalah menggunakan teknik-teknik yang berkenaan dengan belajar huruf ya teman-teman, untuk memudahkan siswanya dalam belajar huruf, membaca, menulis, dan mengeja. Nah, kita lihat di sini yang A menggunakan balok huruf. Tentu ini adalah teknik yang digunakan untuk mengajari anak belajar mengenal huruf ya teman-teman. Atau juga ini bisa media yang digunakan guru. Nah, kalau yang B juga sama, ada kata baca ya teman-teman. Jadi kan mereka diajari membaca dan juga mengeja. Jadi ini berkenaan dengan disleksia. Begitupun dengan kosakata, ini berkenaan dengan huruf. Nah, yang sama sekali tidak berkenaan dengan huruf yaitu yang D ya teman-teman. Jadi kalau berkenaan dengan matematika, ini siswanya pasti mengalami gangguan belajar yang namanya adalah diskalkulia. Jadi dari kata kalkulia ya teman-teman. Beberapa kesulitan belajar yang dialami oleh siswa juga diistilahkan dengan istilah-istilah berikut. Jadi ada learning disorder, learning dysfunction, underachiever, slow learner, dan juga learning disability. Nah, mari kita simak bersama. Yang pertama adalah learning disorder. Jadi kita langsung ke contoh nyatanya saja agar kalian bisa mengerti seperti itu, karena kebanyakan soal dalam tes P3K itu adalah aplikasi di kelas. Jadi penerapannya gimana, masalah nyata yang kalian hadapi di kelas. Nah, contohnya itu di sini anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras, misalnya adalah karate dan tinju, maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah gemulai. Jadi misalnya anak tersebut diikutkan lomba tari, maka akan sulit untuk mengajari mereka atau membiasakan mereka untuk mempelajari gerakan-gerakan yang gemulai karena udah terbiasa sama olahraga-olahraga yang ekstrim atau keras seperti itu. Nah, ini masuk kepada yang learning disorder. Yang kedua adalah learning dysfunction. Jadi contohnya itu anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun, jika mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak dapat menguasai teknik permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena tidak atau kurangnya mendapatkan pembinaan dalam hal tersebut. Nah, jadi di sini tidak berfungsi dengan baik apa yang menjadi kelebihan fisiknya. Jadi di sini seharusnya kalau posturnya tinggi ini cocok untuk menjadi atlet voli, seharusnya itu dimanfaatkan seperti itu teman-teman. Karena mereka tidak pernah dilatih, maka mereka akan mengalami kesulitan ya teman-teman, yaitu mereka akan sulit untuk menguasai teknik permainan bola voli. Jadi di sini jika kalian sebagai guru olahraga tentu akan ditanyakan bagaimana untuk menangani kesulitan belajar seperti ini. Nah, semoga kalian sudah memiliki pandangan seperti itu. Nah, lanjut kepada kesulitan belajar lainnya, istilahnya adalah underachiever. Jadi di sini sebenarnya, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul. Jadi tinggi seperti itu. Misalnya IQ-nya adalah 130. Namun, anehnya prestasi belajar yang didapatnya biasa-biasa saja. Jadi nggak sesuai dengan
tingkat kecerdasan mereka yang sudah diukur malahan sangat rendah. Nah, ini istilahnya dengan underachiever. Nah, di situ jika kalian menemukan siswa yang seperti ini, semoga kalian sudah ada langkah yang akan kalian tempuh ya teman-teman. Jadi sebenarnya anak ini cerdas, sebenarnya anak ini memiliki intelektual tinggi. Namun kenapa ya kok bisa rendah seperti itu? Jadi di situ guru akan dihadapkan kepada masalah tersebut dan diminta untuk mencarikan solusi seperti itu ya teman-teman. Nanti kita lihat contoh soalnya di belakang. Nah, ada juga istilahnya slow learner. Jadi kalau dari kata slow itu lambat ya teman-teman. Jadi di sini anak belajar dengan lambat seperti itu. Selanjutnya ada learning disabilities. Jadi di situ anak yang memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Dan kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis dan mengeja. Jadi berkenaan dengan hal-hal tadi yang udah aku bahas di depan ya teman-teman. Jadi diskalkulia, disgrafia, juga disleksia dan yang lain-lain itu masuk kepada yang learning disabilities. Seperti contoh soal ini, jadi sudah diminta penerapannya atau aplikasinya di dalam kelas. Jadi cara guru untuk menangani siswanya yang mengalami kesulitan belajar disleksia di sini ya teman-teman. Mari kita baca soalnya. Hal berikut adalah hal yang dapat dilakukan seorang guru yang memiliki siswa yang mengalami disleksia adalah A. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. B. Menyediakan media konkret seperti buah-buahan untuk membantu anak memahami materi berhitung. C. Belajar mengenal angka menggunakan aplikasi permainan atau games Android yang menyenangkan. D. Menghubungkan titik-titik menggunakan pensil warna sehingga menjadi bentuk huruf. E. Menempelkan nama benda pada benda-benda yang ada di kelas seperti dinding, papan, foto, dan juga figura. Nah, karena itu disleksia, jadi pasti berkenaan dengan kesulitan belajar siswa atau anak dalam hal belajar membaca, menulis, dan juga mengeja. Nah, kita cari opsi mana sih dari A sampai E yang masuk ke dalam teknik yang dapat digunakan guru untuk membantu siswanya yang mengalami disleksia, yaitu kesulitan belajar dalam membaca, menulis, dan juga mengeja. Nah, kita lihat opsi yang A, menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Nah, ini bisa masuk ya teman-teman karena di sini ada menulis huruf. Jadi belajar mengenal huruf. Namun di sini dengan cara menulis. Nah, seperti kita tahu kalau menulis itu sebenarnya lebih kepada disgrafia. Jadi berkenaan dengan tulisan seperti itu. Nah, jadi masih ada kemungkinan ya teman-teman. Maka dari itu kita harus melihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Nah, opsi yang B menyediakan media konkret seperti buah-buahan untuk membantu anak memahami materi berhitung. Jadi kalau sudah berkenaan dengan berhitung, ini masuk kepada yang diskalkulia. Misalnya guru bisa membawa buah apel langsung kepada siswa. Jadi kalau untuk mengajarkan angka 3, jadi guru akan menyediakan 3 apel di situ. Jadi siswanya bisa menghitung benda konkret langsung. Ini diharapkan bisa membantu mereka memahami materi belajar berhitung. Nah, selanjutnya opsi yang C, belajar mengenal angka menggunakan aplikasi permainan atau games Android yang menyenangkan. Nah, kalau berkenaan dengan angka, itu biasanya akan berkenaan dengan matematika atau hitungan juga. Jadi ini lebih masuk kepada yang diskalkulia. Nah, kalau yang D, menghubungkan titik-titik menggunakan pensil warna hingga menjadi bentuk huruf. Nah, ini juga belajar menulis yang sebenarnya juga bisa masuk ke dalam disleksia. Namun karena gangguan menulis itu ada tersendiri yaitu disgrafia, jadi ini lebih masuk kepada yang disgrafia. Nah, kita lihat opsi yang E, menempelkan nama benda pada benda-benda yang ada di dalam kelas, seperti dinding, papan, foto, dan figura. Jadi dindingnya itu kita kasih tulisan dinding seperti itu, lalu kita tempel.
Juga misalnya dengan papan, jadi kita tulis dengan kata papan seperti itu, nanti siswanya bisa melihat kalau benda yang mereka lihat di depannya yaitu namanya adalah papan dengan huruf-huruf yang membentuk kata papan. Nah, ini masuk kepada balok huruf atau juga dinding kosakata. Jadi ini adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu siswanya yang mengalami kesulitan belajar yang namanya disleksia, yaitu dalam membaca dan juga mengeja. Jadi di sini lebih kepada mengenal huruf, membaca, mengeja, dan lain sebagainya. Karena kalau berkenaan dengan tulisan itu ada tersendiri ya teman-teman, yaitu disgrafia. Nah, kita lihat di sini rangkumannya. Jadi kalau yang A tadi itu masuk kepada yang disgrafia, kalau yang B diskalkulia, yang C juga diskalkulia. Karena di situ belajar angka ya teman-teman dengan cara yang menyenangkan, yaitu menggunakan games Android. Nah, seperti kita ketahui ini banyak sekali ya teman-teman. Juga yang D itu adalah disgrafia, yang E adalah disleksia. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini ada film yang pernah aku tonton yang berkenaan dengan cara menangani siswa yang mengalami disleksia. Jadi sebenarnya kalau siswa yang mengalami hal tersebut itu kalau dilatih sebenarnya bisa menjadi anak yang luar biasa. Jadi di sini ada pemeran sebagai guru yang benar-benar luar biasa dalam membimbing dan mendidik anak yang mengalami disleksia tersebut. Jadi bagi kalian yang belum menonton, silakan ditonton dulu filmnya ya teman-teman, agar lebih mengerti dan paham mengenai materi ini dan juga cara menanganinya. Nah, ini masuk kepada film Bollywood ya teman-teman, yaitu India. Ini udah lama banget aku tonton. Ini adalah film lama, namun sangat bagus sekali terutama bagi guru yang memiliki siswa yang berkebutuhan khusus ya teman-teman. Soal selanjutnya juga tidak disebutkan langsung nama kesulitan belajarnya apa yang dialami oleh siswa, namun kita harus bisa mengetahui dari ilustrasi-ilustrasi yang disediakan di soal. Jadi nanti kita harus bisa menangkap pesannya ya teman-teman, kira-kira ini lebih masuk kepada yang mana, sehingga kita bisa memilih opsi yang mana sih yang bisa dijadikan solusi oleh guru seperti itu. Nah, kita baca dahulu soalnya. Siswa A tergolong lambat belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Di sekolah, ia sulit menangkap materi, responnya lambat, dan kosakata juga kurang sehingga saat diajak berbicara kurang jelas maksudnya atau sulit nyambung. Maka sebaiknya guru, kecuali A. Isi materi diulang-ulang lebih banyak dibandingkan dengan teman sebayanya. B. Sediakan waktu khusus untuk membimbingnya secara individual. C. Waktu materi pelajaran dibuat panjang dan tugas-tugas atau pekerjaan rumah lebih banyak dibandingkan dengan teman-temannya. D. Konsep-konsep atau pengertian-pengertian disajikan secara lebih sederhana. Nah, kita lihat di sini ada kata membutuhkan waktu lebih lama dan juga responnya lambat seperti itu daripada teman-teman yang lainnya. Nah, ini bisa masuk kepada yang slow tadi ya teman-teman. Jadi dari kata slow yaitu artinya lambat. Jadi slow learner. Namun di sini yang diminta adalah yang kecuali. Jadi, kalau yang A, isi materi diulang-ulang lebih banyak dibandingkan dengan teman sebayanya. Nah, kalau anak itu slow, jadi lambat seperti itu masuk akal jika materi itu akan diulang-ulang untuk diberikan kepada siswa tersebut. Karena juga lebih lambat nangkepnya seperti itu. Otomatis kalau misalnya siswa A itu yang normal, jadi hanya diberikan sekali. Namun kalau yang mengalami slow learner ini bisa diberikan 2-3 kali penyampaian materinya ya teman-teman. Nah, kalau yang B sediakan waktu khusus untuk membimbingnya secara individual. Ini juga masuk akal karena otomatis lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerti materi tersebut. Jadi kalau misalnya siswa di kelas yang normal itu membutuhkan waktu 2 jam, namun siswa B di sini yang mengalami slow learner jadi kurang waktunya. Jadi yang lain itu sudah mengerti, dia belum mengerti, maka dia harus diberikan waktu khusus. Misalnya di luar mata pelajaran ketika guru tidak sibuk seperti itu. Nah, kalau yang C
Waktu materi pelajaran dibuat panjang dan tugas-tugas atau pekerjaan rumah lebih banyak dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, ini kurang masuk akal ya teman-teman. Jadi kalau lambat itu juga jangan dipaksakan, jangan diberikan tugas yang lebih banyak seperti itu. Justru karena mereka lambat, tugasnya sedikit demi sedikit, namun bisa diberikan di waktu yang tidak bersamaan seperti itu. Jadi dikasih jeda. Jadi diberikan sedikit-sedikit namun lebih sering seperti itu. Namun tidak harus dalam satu waktu juga. Jadi kalau terlalu lama justru mereka akan tertekan. Kalau terlalu banyak juga mereka akan tertekan. Nah, jadi di sini kemungkinannya yang C ini tidak masuk ya teman-teman. Namun kita harus lihat opsi yang D dahulu. Konsep-konsep atau pengertian-pengertian disajikan lebih sederhana. Nah, ini masuk akal. Jadi kalau teman yang A itu yang normal, misalnya mereka dengan pengertian yang biasa atau mungkin lebih rumit bisa mengerti. Namun kalau yang mengalami slow learner itu harus bisa kita gunakan yang lebih sederhana penyampaian materinya agar lebih mudah sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini yang tidak termasuk itu adalah opsi yang C. Nah, ini sudah aku carikan. Jadi beberapa yang bisa dilakukan guru atau misalnya orang tua juga jika mengalami atau menemukan anak yang mengalami slow learner. Jadi banyak banget di sini. Jadi kalau yang pertama itu masuk tadi ke opsinya ya teman-teman. Lalu yang kedua juga masuk. Nah, yang ketiga ini justru waktu materi pelajaran jangan terlalu panjang. Kalau yang tadi diberikan justru panjang ya teman-teman. Dan juga pekerjaan rumah seharusnya lebih sedikit bukan lebih banyak. Jadi di sini tadi opsi yang C itu adalah yang salah. Jadi yang benar seharusnya seperti ini. Lalu juga memberikan konsep-konsep atau pengertian yang disajikan lebih sederhana. Juga menanamkan pemahaman suatu konsep daripada harus mengingat suatu konsep. Jadi harus memahami seperti itu, bukan mengingat saja. Jadi di situ banyak banget. Jadi juga ada pemberian tugas-tugas harus terstruktur dan konkret. Juga menggunakan berbagai pendekatan dan motivasi belajar dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya teman-teman, kecuali yang C tadi. Soal selanjutnya, berikut cara yang tidak digunakan guru saat mengajar anak disgrafia adalah, nah di sini udah disebutkan nama kesulitan belajarnya apa, yaitu disgrafia. Jadi yang berkenaan dengan tulisan seperti itu. Jadi gangguan siswa dalam menulis atau belajar menulis. Jadi kalian tinggal pilih opsi A sampai D di situ yang tidak digunakan guru untuk menangani siswa yang disgrafia. Karena di situ yang diminta adalah yang bukan atau kecuali. Nah, kalau yang A merasakan huruf dengan meraba benda berbentuk huruf. Jadi di sini bisa ya teman-teman digunakan untuk belajar mengenai huruf. Jadi sebelum menulis untuk lebih memudahkan anak yang mengalami disgrafia bisa dengan merasakan atau meraba seperti itu. Jadi misalnya dibuat timbul huruf-hurufnya. Jadi di situ siswa tidak hanya melihat lalu menulis tapi juga meraba. Di situ diharapkan mereka lebih mudah untuk belajar menulis. Nah, yang B menulis dengan ukuran yang kecil. Sepertinya di sini agak kurang masuk akal ya teman-teman. Jadi justru kita harus memberikan huruf-huruf yang besar. Jadi siswa akan lebih mudah dalam melihat dan mengamati seperti itu. Namun kita lihat opsi yang lainnya dahulu. Menulis di tanah liat ini juga bisa dilakukan. Jadi di sini juga bisa masuk kepada media belajar ya teman-teman yang lebih menyenangkan atau tidak biasa di dalam kelas. Jadi kalau misalnya menggunakan plastisin atau media seperti tanah liat, jadi di situ karena menyenangkan, siswa menyentuhnya langsung. Jadi misal mungkin ada cetakan-cetakan yang membentuk huruf, jadi bisa sambil belajar seperti itu sebelum mengaplikasikannya, yaitu menulisnya secara langsung di buku tulis. Nah,
Opsi yang D, belajar memegang dan menggunakan sumpit. Nah, ini seakan-akan tidak berkaitan ya teman-teman. Ini kan belajar menulis, kok sepertinya ini belajar untuk makan seperti itu. Alat yang digunakan untuk membantu saat makan. Namun, kalau kita menggunakan sumpit itu akan memperkuat jari-jari kita. Jadi di situ juga bisa membantu anak dalam menulis sehingga bisa terbiasa untuk memegang pensil lebih kuat, lebih mantap gitu megangnya. Jadi di sini yang tidak mungkin itu adalah opsi yang B, karena justru harus menggunakan yang ukuran besar agar lebih mudah mempelajari, mengamati, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah soal yang aku share di IG story karena emang udah lama banget aku nggak share soal dikarenakan kondisi kesehatan aku yang lagi seperti ini, jadi memang suara masih serak seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian. Nah, di sini banyak teman-teman yang udah menjawab betul kok, namun beberapa dari kalian masih menjawab salah. Jadi di sini masih akan aku bahas, udah aku salin ke PPT-nya ya teman-teman. Jadi masuk ke dua soal ini. Jadi akan kita bahas sebentar lagi. Fajri sudah kelas 4 SD. Ketika disuruh membaca, ia mengalami banyak kesulitan. Sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja, kesulitan dalam membedakan huruf B, P, dan Q, dan tidak memahami apa yang dibaca. Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memilih kosakata yang terbatas. Berdasarkan data dan informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu, nah di sini langsung bisa kita temukan kata kuncinya ya teman-teman. Jadi itu berkenaan dengan kesulitan mengeja, membaca, dan juga sulit membedakan beberapa huruf. Juga berkenaan dengan pemilihan kosakata. Jadi ini masuk kepada yang disleksia. Kalau disgrafia itu berkenaan dengan tulisan, kalau diskalkulia berkenaan dengan hitungan, angka, dan matematika. Jadi kalau disleksia berkenaan dengan gangguan atau kesulitan belajar dalam hal membaca, mengeja, dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini ada difraksia. Jadi ini masih baru ya teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Jadi apa sih difraksia itu? Jadi ini adalah pengertian dari difraksia. Jadi di situ berkenaan dengan gangguan atau kesulitan dalam memproses sebuah gerakan motorik ya teman-teman. Jadi gejalanya itu misalnya keseimbangan anak itu buruk, lalu postur buruk, kelelahan, kebingungan, gangguan dalam berbicara, koordinasi tangan dan mata yang buruk. Jadi kan berkenaan dengan motorik ya teman-teman. Juga masalah dalam memersepsikan sesuatu itu masuk kepada yang difraksia. Jadi kalau soal yang ini tadi itu masuk kepada yang disleksia. Kesulitan yang sering muncul pada siswa yang belum dapat memahami simbol sama dengan dikurangi dan ditambah akan mendapat kesulitan ketika mengerjakan butir soal 8 dikurangi titik-titik sama dengan 6 atau titik-titik plus 2 sama dengan 8 atau titik-titik min 3 sama dengan 5 atau juga 7 plus titik-titik sama dengan 10. Gangguan tersebut dikenal dengan, nah ini berkenaan dengan simbol-simbol matematika ya teman-teman, juga berkenaan dengan angka, itu masuk kepada yang diskalkulia. Jadi dari kata kalkulator ya teman-teman, kalian bisa lebih mudah untuk mengingat apa sih itu diskalkulia. Berikut cara yang tidak digunakan guru saat mengajar anak diskalkulia adalah, nah di sini perlu digarisbawahi yang diminta adalah yang tidak digunakan. Berarti sama dengan yang bukan dan juga kecuali ya teman-teman. Jadi di sini kalian harus jeli terhadap apa yang dimau soal. Jadi di situ opsi yang A, mengistilahkan simbol minus memiliki arti hilang atau pergi, dan simbol plus berarti datang sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru ya teman-teman, karena di sini akan menyederhanakan konsep penjumlahan dan juga pengurangan. Opsi yang B, menyediakan media konkret seperti buah-buahan untuk membantu anak memahami materi berhitung. Nah, ini udah aku bahas di soal sebelumnya. Jadi ini bisa dilakukan oleh guru yang siswanya mengalami diskalkulia. Jadi akan lebih mudah untuk memahami seperti itu penjumlahan. Jadi misalnya dengan membawa apel seperti itu. Jadi nanti untuk belajar angka 3 atau penjumlahan seperti itu bisa menggunakan 3 apel ditambah 2 apel sama dengan 7 apel seperti itu. Nah, ini akan lebih
memudahkan juga karena biasanya kalau siswanya itu masih di kelas SD, jadi benar-benar masih membutuhkan benda konkret langsung seperti itu karena masih di tahap pra-operasional konkret. Nah, kalau yang C, belajar mengenal angka menggunakan aplikasi permainan atau games Android yang menyenangkan, ini juga bisa karena di situ games Android di situ bisa menarik perhatian siswa untuk belajar berhitung atau mengenal angka lebih intens daripada sebelumnya. Karena kalau misalnya sebelumnya menggunakan cara biasa, jadi kalau menggunakan cara yang menyenangkan diharapkan bisa lebih menarik perhatian mereka. Menghubungkan titik-titik menggunakan pensil warna hingga menjadi bentuk angka. Nah, ini bisa ya teman-teman masuk ke diskalkulia juga, namun di sini hanya mengenal angka. Jadi di sini masih bisa masuk kepada yang lainnya juga. Nah, apa itu? Karena menghubungkan titik-titik menggunakan pensil warna di situ. Jadi kita belajar menulis angka dong ya. Jadi kalau berkenaan dengan menulis itu lebih masuk kepada yang disgrafia. Namun kita harus bisa melihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Jadi yang E menggunakan warna merah untuk tanda minus, biru untuk tanda plus, pink untuk tanda kali, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan jika setiap simbol itu menggunakan warna yang berbeda, maka diharapkan mereka dapat bisa membedakan ya teman-teman, jadi yang mana perkalian, yang mana penjumlahan, dan juga yang mana pengurangan. Nah, karena opsi yang D ini juga bisa masuk kepada disgrafia, yaitu belajar menulis, namun memang di sini adalah angka, jadi di sini kan belum masuk kepada hitungan langsung. Jadi daripada opsi yang lainnya, di situ opsi yang D itu lebih tidak masuk ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, semoga lulus P3K tahap kedua, dan juga bagi teman-teman yang masih menunggu tahap pertama, semoga lulus ya teman-teman. Jadi selain lulus P-Singgrade, semoga juga lulus P3K secara ofisial seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang masih ingat soal-soalnya seperti apa, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Nggak apa-apa, meskipun soal profesional dan juga soal pedagogik, silakan untuk membantu teman-teman yang masih berjuang di tahap kedua seperti itu. Jadi kalau misalnya aku bisa dan aku tahu, nanti akan aku bahas di video setelahnya seperti itu. Silakan ditunggu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.